sini kami akan mempresentasikan artikel mengenai konsep dasar dan macam-macam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dan berbasis satuan pendidikan. Ada beberapa pembahasan yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama, pengertian kurikulum. Yang kedua, konsep dasar kurikulum di Indonesia. Dan yang ketiga, macam-macam kurikulum di Indonesia. Pembahasan pertama yaitu pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Pembahasan kedua yaitu kurikulum KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang nomor 2, beragama dan terpadu. Yang nomor 3, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Yang nomor 4, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang nomor 5, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang nomor 6, belajar sepanjang hayat. Yang nomor 7, seimbang antara nasional dan kepentingan daerah. Cukup sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem sebagai pendidikan. Disebabkan ia adalah untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Konsep kurikulum itu berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan juga praktis pendidikan dan juga bervariasi dengan aliran atau teori pendidikan yang dianut. Menurut Sutrisno, ada 3 konsep kurikulum. Yang pertama yaitu konsep kurikulum sebagai substansi, yang kedua kurikulum sebagai sistem, yang ketiga kurikulum sebagai bidang studi. Pembahasan teman saya yaitu poin yang ketiga, yakni mengenai tentang macam-macam kurikulum di Indonesia. Kenapa banyak sekali macam-macam kurikulum di Indonesia? Karena dengan adanya perkembangan zaman, kurikulum ini atau pembelajaran pendidikan ini terus berubah, yakni dikutip dari Kemendikbud.go.id, pendidikan di Indonesia sudah berganti kurikulum sebanyak 11 kali, yaitu dimulai sejak kemerdekaan pada tahun 1947, 1952 dan seterusnya sampai tahun 2015. Di sini saya akan membahas yang pertama yaitu kurikulum pada tahun 1947, yaitu disebut juga dengan rencana pembelajaran yang merupakan pendidikan di masa awal kemerdekaan. Menurut Suryadi Suryaningrat merupakan menteri yang menjabat sebagai penyusun dan pengajaran kurikulum. Selanjutnya ada kurikulum 1952, di mana kurikulum ini atau disebut dengan suatu rencana pelajaran terurai yang mana memiliki landasan operasional menurut undang-undang, dan kurikulum ini sudah mengarah kepada pendidikan nasional yang paling menonjol, di mana setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Jadi dengan adanya pergantian kurikulum ini diharapkan siswa dapat menerapkan dalam sehari-hari. Selanjutnya ada kurikulum 1964. Kurikulum ini menyempurnakan dari sistem kurikulum pendidikan yang mana sudah berjalan dan diberi nama dengan rencana pendidikan. Sebenarnya kurikulum ini juga memiliki beberapa konsep pembelajaran yang aktif, kreatif, dan produktif. Selain itu, mewajibkan pembimbing supaya bisa memecahkan masalah persoalan sendiri atau disebut dengan problem solving. Selanjutnya ada kurikulum pada tahun 1968, di mana kurikulum ini merupakan perwujudan perubahan orientasi pada pelaksanaan. Selanjutnya ada kurikulum 1984, sudah ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Selanjutnya ada kurikulum 2004 yang diberlakukan, namun ada sekolah-sekolah yang sudah menetapkan kurikulum ini di tahun sebelum penelitiannya. Kurikulum ini sudah ditetapkan di sekolah-sekolah dimulai tahun ajaran 2007 sampai dengan 2008 yang mencakup pada standar isi dan standar kompetensi lulusan untuk tingkat SD dan SMP. Ada kurikulum 2013 atau disebut dengan Kurtilas atau K13, merupakan sistem operasional pendidikan yang diberlakukan pemerintah untuk menggantikan KTSP atau kurikulum 2006. Kurikulum ini merupakan sistem operasional pendidikan yang masih dalam tahap penyempurnaan.